karena angkatan 2020 enggak sempat. Kakak kelas kalian yang 2019 itu sempat setengah semester masuk kampus. Sempat ya, yang 2019 itu sempat setengah semester pas habis UTS pandemi. Terus kakak kalian yang 2020 sama kayak kalian belum ada PTM sama sekali. Jadi memang dikhususkan 1 dan 3. Tapi nanti teknisnya ya nggak semua. Kayak kita ini kan sekitar, kita berapa orang? Kita ini mungkin ada 20 sekian, nah itu bisa sekaligus. Karena kalau nggak salah kapasitas ruang di Unlam itu 50, di kampus kita yang baru itu 50 orang. Setengah kapasitasnya kan artinya 25. Jadi kalau kelasnya kurang dari 25 bisa sekaligus. Tapi kalau lebih 25 ya gantian. Masuknya gantian. Tapi nanti dilihatlah tergantung isian kalian dan isian kami para dosen juga. Oke, kita lanjutkan. Hari ini kita bicara tangga dan lantai sedikit. Saya share screen dulu. Nanti di akhir tangga itu ada sedikit perhitungan struktur. Itu nggak akan saya bahas karena nanti kalian akan belajar itu di beton ya. Tapi kita lihat sekilas saja nanti. Ini sudah kelihatan slide-nya? Sudah kelihatan, Pak. Oke ya, terima kasih. Nah, jadi kita bicara tangga. Ini termasuk struktur yang agak tricky, sering mengalami kegagalan dalam bangunan. Apalagi kalau tukangnya nggak tahu cara masang besi tulangan. Nah, banyak kegagalan tangga ini. Kalian sudah tahu fungsinya itu menghubungkan antara dua lantai yang berbeda. Nah, bagian-bagiannya secara umum ada railing atau balustrade ini. Kalau bahasa arsiteknya railing, pegangan ya. Ada anak tangga, ada bordes. Bordes ini adalah lantai antara. Jadi kalau ini lantai 1, ini lantai 2, ini lantai 1,5. Nah, jadi ada apa ya namanya? Ya ada lantai melayang lah di situ. Nah, anak tangga ini terdiri dari ada untrade atau untreat dan obtrade atau S kita gambarkan sini. Nah, kalau sudah bicara arsitek ini sesuatu hal yang cukup menarik ini. Kenapa? Karena kalau ini kadang-kadang ada hitungannya. Sorry. Bordes ini gunanya apa? Kalau bikin lurus dari lantai 1 ke lantai 2 terlalu curam atau terlalu jauh, maka kita bikin bordes supaya memperpendek ini. Ini ada cerita menarik masalah untreat ini. Nah, dulu waktu saya bawa mahasiswa arsitek kuliah lapangan, waktu pembangunannya Golden Tulip, ya, Golden Tulip itu, Golden Tulip. Waktu itu kebetulan konsultan manajemen konstruksinya, pimpinannya adalah almarhum Pak Bengawan El Kosasih, dosen struktur kita, almarhum Pak Beng. Nah, beliau sempat disuruh bongkar seluruh anak tangga yang ada. Kenapa? Karena beliau bikin anak tangga sesuai gambar kerja adalah A-nya ini, antritnya ini 30 cm. Umumnya 30 cm. Kenapa 30 cm? Jadi kalau kita melangkah, panjang telapak kaki kita, panjang sepatu kita itu masih ada space. Disuruh ganti waktu itu jadi 33 cm semua. Kenapa 33 cm? Karena katanya feng shui-nya 33 cm. Nah, jadi kalau kalian mau nambah-nambah ilmu, bisa belajar ilmu feng shui di situ. Termasuk ada beberapa bangunan yang kadang-kadang waktu kita masuk lantai 1, terus turun ke lantai 1. Kita masuk ruang tamu, terus mau ke ruangan di dalamnya lagi, entah ruang tengah atau ruang keluarga, lantainya agak turun. Nah, itu juga feng shui. Kenapa? Filosofinya supaya rezeki gampang masuk, nggak gampang keluar ke rumah itu. Nah, itu. Dan ada juga yang bikin rumah modelnya tanah depannya sempit, belakangnya luas. Jadi seakan-akan waktu tanah itu dari depan kecil, tapi bagian belakang tanahnya membesar. Kenapa? Feng shui juga. Filosofi apa? Filosofi karung. Jadi duitnya masuk terus dalam situ katanya. Katanya, saya sendiri nggak belajar feng shui, tapi ya mengalami di lapangan beberapa kayak gitu perlu juga belajar. Jadi ini balustrade atau railing, anak tangga yang rata ini A, untreat, yang S ini obtrade, ada bordes di sini. Bordes kadang perlu, kadang enggak. Kalau
dirasa langsung dari lantai 1 ke lantai 2 terlalu curam, kita pakai bordes. Atau mau belok, bikin tangganya belok, pakai bordes juga. Nah, bahannya bisa kayu, bisa baja, bisa beton, atau kombinasi. Nah, yang paling sulit itu bikin tangga beton. Paling sulit. Kenapa? Karena penempatan tulangan atas tulangan bawahnya, kalau salah menempatkan dan perancah atau stegernya itu dicabut duluan, betonnya belum kering, yang ada itu biasa merosot di situ. Kalau kayu, saya sendiri belum pernah mengerjakan ya tangga kayu, yang pernah tangga baja ini. Jadi bahannya bisa kayu, bisa baja, beton, atau kombinasi. Nah, sekarang jenisnya, ini kalau tangganya kita lihat dari atas ya, ini tapak atas, jadi kita berdiri di atas, kita lihat tangganya ke bawah. Pertama yang paling umum ini, tangga lurus tanpa bordes, gitu, langsung naik dari lantai 1 ke lantai 2. Nah, ini bisa dilakukan kalau nggak terlalu tinggi, contohnya 3 meter. Nah, 3 meter mungkin nggak terlalu tinggi kan, masih bisa. Atau misalnya space-nya cukup. Kenapa? Tangga itu kalau sudah 45 derajat aja itu sudah agak nggak enak naiknya. Apalagi kalau sudah sudutnya 60 derajat, kalian akan merasa terlalu curam, kalian akan merasa sendiri itu. Nah, kalau misalnya bisa 30 aja, nah itu artinya kalau mau 30 dengan tinggi 3 ya, apa itu, sin cos tangan 30 setengah kan ya, tangan 30 setengah, jadi kalau 3 meter kita perlu 6 meter di sininya. Nah, kadang-kadang ada ruangan yang nggak sampai 6 meter, jadi tangganya harus kita pakai bordes 2 kali naik. Tapi kalau cukup 6 meter ya 30 derajat bisa. Itu contoh tangga lurus tanpa bordes. Ada lagi tangga lurus dengan bordes. Ini bordesnya yang tengah-tengah sini. Jadi naik, istirahat dulu, rata, baru naik lagi. Nah, jadi set gitu. Nah, ini ada lagi tangga L dengan bordes. Nah, jadi ini bordesnya di sini tapi L. Biasa ditaruh di pojokan, pojok-pojok ya, di sudut bangunan lah, di sudut ruangan. Kayak gitu. Nah, tangga L naik sini dulu, istirahat, baru naik lagi. Ini ke tangga yang saya kerjakan waktu mengerjakan aula PDAM 3 itu yang ini, yang tangga L dengan bordes ini. Kemudian ada tangga U dengan bordes. Jadi ini muter. Naik, istirahat, muter lagi. Nah, ini sama artinya kalau kayak gini, L dan U ini itu lebar space-nya nggak cukup, jadi harus naik. Nah, kalau kayak gini, lurus dengan bordes dan lurus tanpa bordes sebenarnya memerlukan panjang yang sama, tapi di sini dikasih tempat buat istirahat. Nah, itu aja. Ada lagi tangga U dengan 2 bordes. Nah, ini biasanya ini kalau lantai 1 ke lantai 2-nya sangat tinggi, misalnya 5 meter, 6 meter. Nah, jadi 2 kali istirahat. Naik 1, istirahat, bordes, naik lagi, 2, istirahat, bordes lagi, baru 3. Artinya ini ruangannya ini plafon lantai 1-nya tinggi sekali. Nah, itu bisa bikin tangga U dengan bordes. Ada lagi tangga U dengan bordes lengkung. Nah, jadi yang ini, yang bagian melengkungnya ini itu lebih besar daripada anak tangga yang di bawah ini. Jadi seakan-akan ada space buat istirahat di sini. Nah, ini kan lebar. Jadi bordesnya tuh melengkung, tapi melengkungnya nggak rata. Melengkungnya naik terus di situ. Ada lagi tangga lingkar. Nah, ini kan biasa kalau kalian lihat yang di halaman-halaman mau langsung naik ke lantai 2 kan yang kecil, tangga lingkar. Ada lagi tangga lengkung. Ini kayak tangga lingkar aja, cuman bedanya ya posisi perputarannya. Ini juga tangga lengkung di sini. Ini adalah jenis-jenis tangga yang umum. Sebenarnya ya selama kalian bisa menghitung strukturnya dan bisa mengerjakan mau bentuk gimana pun ya terserah kalian. Nah, sekarang ini untuk pengerjaan beton bertulang. Nah, kalau bikin tangga tanpa bordes, misalnya kayak gini bentuk L, maka kalau kalian bikin susunan anak tangganya kayak gini, misalnya naik dari bawah, tak, terus di sini untuk perpindahannya kalian bikin segitiga kayak gini, yang menumpu di satu garis, ketemu di satu garis baru naik lagi, ini nggak nyaman. Kenapa nggak nyaman? Karena yang di ujung sini ini otomatis tidak bisa digunakan, yang pas posisi di sikunya ini, yang ada tanda panah ini, terlalu kecil ini.
Nah, mau melangkah kan susah juga ini. Nah, habis di sini. Jadi otomatis orang yang dia akan merapat mengambil arah yang mendekati dinding. Sendirian nggak apa-apa. Kalau selisihan kesian yang kena di dalam sini, yang lagi turun. Nah, makanya ini nggak enak tanpa bordes. Bagusnya dibikin kayak garis biru ini supaya nggak ketemu di satu titik. Jadi di sini masih ada space buat melangkah. Jadi yang bagian satu ini dimiringkan dikit posisi anak tangganya. Nah, supaya ada space yang betul-betul nggak siku, nggak tajam habis itu. Nah, itu di situ. Ini pintar-pintarnya arsitek atau drafternya untuk menggambar ini, mendesain tangganya. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk bentuk-bentuknya? Nah, ini contoh tangga L dengan bordes saya kerjakan waktu merehab olah PDAM. Jadi ini 4 meter kalau nggak salah kemarin tuh. Jadi naik sini, nah ini bordesnya, baru nanti dia naik sini lagi. Gitu. Nah ini seret, ini Paro, nanti di sini ada lagi yang naik. Ini waktu masih pengerjaan awal ini, waktu belum jadi. Nah, ini dari baja, contohnya ini dari baja. Bordesnya berdiri di mana? Ini bordesnya kebetulan numpunya di struktur sini, tapi sebenarnya ada dibikinkan kolom lagi di sini. Nah, jadi bordesnya tuh ya karena dia lantai ya harus ada tempat pegangannya juga, hati-hati. Ini jadi L-set. Oke, sekarang jenis-jenis tangga. Pertama, tangga plat adalah tangga dengan struktur pendukung berupa plat, biasa plat beton bertulang, di mana di atas plat tangga yang miring ini terdapat anak tangga. Jadi ada ya plat beton dimiringkan, anak tangga situ. Ada lagi tangga balok. Tangga dengan struktur pendukung berupa balok, bisa balok beton bertulang, kayu, atau baja profil. Ada lagi tangga cantilever. Tangga cantilever yaitu anak tangga yang berupa cantilever yang terjepit pada salah satu ujungnya di dalam atau pada balok. Nah, ini contoh. Nah, ini tangga plat. Nih. Jadi ini plat beton. Nah, ini plat beton. Plat beton bertulang, jadi tulangannya di sini. Nah, anak tangganya duduk di atas plat beton. Nah, ini potongannya sini. Kalau jenis ini, plat injak akan meneruskan beban ke struktur plat tangga. Tidak ada perancangan khusus untuk plat injak atau anak tangganya. Cukup diberi tulangan susut atau konstruktif. Nah, yang jadi masalah itu biasanya tulangannya ini. Berapa kali gambar terlihat tulangannya lepas di mana? Lepas di atas sini. Jadi harus hati-hati mendesain tulangannya. Nah, ini contoh kalau sudah kayak gini, artinya di plat beton bertulang, tulangan utamanya di sini, anak tangganya yang ikut di atas. Ada lagi tangga balok. Nah, ini kalau balok beton bertulang, nah ini kelihatan nih baloknya ada dua, satu dua ya. Potongan AA, nih. Kalau kita potong atasnya, nah dia seperti ini. Ini tangga balok. Contoh tangga yang saya kerjakan yang dulu, ini tangga balok. Kenapa? Karena dia numpunya di sini, balok kiri kanan, dan di bawahnya lagi ada lagi nanti satu pengaku. Jadi tangganya ngikat ke balok baja kalau di sini, dengan sistem las. Nah, ada lagi, ini tadi tangga plat, tangga balok, tangga cantilever. Nah, kalau tangga cantilever kayak gini, yang kalian sering lihat di dinding-dinding, nah itu kayak gitu. Kalau pada plat injak akan meneruskan beban ke struktur plat tangga, balok juga sama. Tapi pada balok tepi bisa juga, jadi ada bisa juga baloknya bisa dua, bisa satu. Kalau kayak gini cuma satu, artinya baloknya di satu sisi aja. Nah, pada jenis 2, 3, 4, beban tangga akan dipikul oleh plat injak sebagai plat atau balok terlentur yang ditumpu pada kedua sisinya atau salah satu sisi sebagai cantilever. Nah, kalau bentuk yang nomor 4 kayak gini, jadi ini jepit. Model jepit di dinding, nah kayak gini. Jadi ada dinding beton, kita keluarkan tulangannya, sistem jepit di sini. Nah, jadi di situ. Ini agak melengkung, agak berbahaya sih, hati-hati kalau desain kayak gini. Biasanya supaya nggak lengkung, kita harus bikin dia tebal sekali. Nah, sekarang terkait penggambaran, apa yang harus kita perhatikan dalam menggambar tangga? Nah, kita harus perhatikan persyaratan tangga dalam menggambar tangga. Pertama, lebar tangga dan bordes harus memenuhi kebutuhan, jangan kekecilan. Nah, panjang tangga cukup sehingga dapat memberikan antrit dan oprit yang proporsional dan aman.
sandarannya cukup aman dan luas, memenuhi persyaratan struktural. Nah, jadi di sini yang berkaitan dengan gambar adalah pertama yang ini, lebarnya harus memenuhi kebutuhan tangga dan bordes dan panjangnya harus cukup. Nah, sekarang bagaimana caranya ya dihitung. Pertama, ukuran langkah. Nah, ukuran langkah adalah 2S plus A, yaitu biasanya sebesar 59 cm sampai 65 cm. Idealnya sih 63 cm biasanya. Itu seapa? Itu adalah sekali kita melangkah, maka kita jarak antar dua telapak kaki itu kurang lebih antara 59 sampai 65 itu biasanya. Aturan kenyamanan, S tambah A adalah 46 cm. Aturan keamanan, S tambah A adalah 46 cm dan aturan keamanan A min S adalah 12 cm. Nah, jadi dilihat di sini. Jadi 2S plus A adalah kurang lebih 63, S plus A-nya harus 46, kurang lebih A min S-nya kurang lebih adalah 12 cm. Ini adalah persyaratan supaya tangga itu aman dan nyaman untuk dijalani. Nah, ini sudah berdasarkan penelitian dari orang-orang arsitek. Nah, sekarang lebar anak tangga. Lebar tangga, bukan anak tangga. Lebar tangga minimum 80 cm. 80 cm itu seapa? 80 cm itu cukup untuk 2 orang salipan, itu 80 cm. Biasanya sih kalau kita bicara ruang bebas pribadi ya, ruang bebas kita ini adalah kurang lebih 1 meter kali 1 meter sekeliling kita. Jadi lebar badan kita ini kan kurang lebih ya anggap 45 cm ya lebar badan. Jadi 45, terus 25, depan 25, belakang 25. Jadi 1 meter persegi itu biasanya ruang bebas kita. Nah, ini kalau minimum 80 cm artinya itu masih memungkinkan untuk 2 orang selisihan, meskipun mungkin harus sambil agak miring-miring ya. Nah, itu jadi minimum 80 cm ini lebarnya. Tapi kita sesuaikan juga dengan luas bangunan dan jumlah penghuni. Kalau orangnya banyak ya jangan 80 cm juga, agak susah nanti mobilitas. Terus tinggi anak tangga, atlet, tinggi S-nya maksimal 19 cm atau 20 cm untuk rumah tinggal. Lebih dari ini nggak enak. Kalian akan mengangkat kaki, memaksa orang mengangkat kaki terlalu tinggi, itu nggak enak. Tambah kecil optret itu tambah enak, tambah landai. Tapi tambah boros sebenarnya kalau untuk bahan. Nah, jadi biasanya kita ambil maksimal 19 cm, ambil 1 kilan 15 cm lah biasanya. Itu optret maksimal ya. Nah, tapi kalau antrit minimal 26 cm, biasa kita ambil 30. Kenapa? Ya hitung aja panjang sepatu kalian, jangan panjang kaki, panjang sepatu atau panjang sandal kalian berapa senti, ya itu sudah minimalnya di situ kalau mau bikin buat kalian sendiri. Bagusnya kan ditambah lagi. Makanya biasanya kita minimal 26 cm, tapi kadang kita bikin 30 cm. Nah, ini patokan kalau buat menggambar. Nah, ini contoh. Bisa kayak gini, kalau kayak gini ini tangga baja apa kayu ini? Kayu ya. Ini kayu, nah kelihatan. Jadi nah kalau kayak gini nggak enak juga. Kenapa? Jadi kalau pas yang injak sini kaki kiri, ke sininya nggak pas. Nah, kalau orangnya kidal atau misalnya dia duluan langkah kaki, ini kan harus duluan langkah kaki kanan artinya. Kalau dia duluan langkah kaki kiri malah nggak enak ininya. Nah, jadi kayak gini agak nggak enak lah. Menyesuaikan. Nah, contoh bagaimana kita menghitung jumlah anak tangga. Kita punya elevasi lantai 1, mulai dasar sampai ke plafon 3 meter, tinggal lantai 1. Oh, sorry. Ini elevasi lantai 1 maksudnya 3 meter dari ini ya, dari muka tanah plus 3 meter, sorry. Elevasi lantai 2 plus 6,1. Jadi di lantai 1 ke lantai 2 ada 3,1 meter atau 310 cm. Nah, ukuran luas ruangannya adalah 3 kali 4 meter. Tingginya 3,1, lebarnya 3 meter. Nah, itu artinya kalau kalian mau sekali naik 30 per 31 itu tangan 451, maka sudutnya akan 45 derajat, nggak enak gitu. Mana kurang? Soalnya kalau 45 derajat kan tinggi 31, kalian perlu lebar 3,1 juga kan ya. Nah artinya ruangan ini nggak bisa sekali jalan, harus bikin bordes. Kenapa? Kalian ini 3,1, kalau kita bikin sudut 45 derajat tangganya, maka di sini harus panjangnya juga 3,1, ya nggak cukup. Uang panjangnya cuma ada 3 meter, kecuali kita taruh di 4 cukup ya.
Tapi 45 derajat tuh nggak enak. Jadi kita coba dengan satu bordes tangga U. Jadi kita bikin melingkar. Dengan lebar tangga 120 cm dan lebar bordes 120 cm, maka ada dua U-nya. Lebar tangga tambah total adalah 2 kali 120 tambah 10 cm. Jarak antara ini, supaya nggak pas, nah 10 cm jarak antara yang mana? Nih, nah yang tengah-tengah nih loh. Nah ini yang kosong nih, itu dikasih 10 cm lah katanya. Oh sorry, bukan yang ini ya. Nih, tangga U dengan bordes nih yang tengah kecil nih. Nah itu dikasih 10 cm. Itu maksudnya 10 cm tadi. Lebar tangga total adalah 2 kali 120 tambah 10, 25, 2,5 meter, oke. Di 3 meter oke, di 4 oke. Nah, gunakan tadi S-nya minimal adalah, S-nya maksimal 19 cm. Nah, pakai S 17 cm. A-nya tadi minimal 26, kita pakai A 28. 2S adalah 2S plus A adalah 2 kali 17 tambah 28, 62. Oke, masuk di range ini. Nah, jadi 2S plus A-nya harus berada di dalam range 59 sampai 65. Tadi kan 62, masuk. Oke. Nah, di situ kontrolnya. Nah, sekarang jumlah anak tangga. Jumlah anak tangga adalah N sama dengan H per S min 1. Jadi, tinggi ruangan 3,1 meter. Dibagi S-nya tadi tingginya adalah 17 cm, kurang 1. Nah, 310 bagi 17,1 ketemu 17,24 buah. Nah, tangga kan nggak bisa kan? Tangga ini kan harus bulat. Nah, pembulatannya ke atas, jangan pembulatan ke 17. Jadi bulatkan ke 18. Artinya apa? Artinya 17,24 itu ada yang 17, ada yang 18. Jadi ada 14 buah anak tangga dengan S sama dengan 17 cm, dan ada 4 buah anak tangga dengan S sama dengan 18 cm. Nah, kalau cuma dibagi 1 cm 1 cm nggak akan terasa itu. Beda tinggi anak tangga sebesar 1 cm dapat ditolerir dan tidak akan terasa bagi pemakai. Nah, anak tangga yang 4 buah 18 tadi, 2 taruh di yang paling bawah, 2 taruh di yang paling atas. Tuh kayak. Nah, jadi sketsanya jadi seperti ini. Nah, yang 18, 1, 2, 18. 18 lagi, 1, 2 di sini 18. Oh, sorry. Ini 1, 18, 1, 18 sini. Sini 1, 18, 1, 18. Nah, sisanya 17, 17, 17. Ininya tadi 1,2. Lebarnya kan 1,2 kan ya. Nah, ini tadi 9 buah jadinya. 9 buah dilihat dari mana? Dibuat jumlah anak tangga atas sama jumlah anak tangga bawah. Jadi karena perlunya 18 tangga, 99. Nah, panjang ruang tangga yang diperlukan adalah 9 kali A tambah lebar bordes. 9 kali 28 tambah 120, 372 cm. Oke. 372, oke, kenapa? Karena kita punya 4 meter kan di situ. Kita punya 4 meter, jadi kita level di yang 4 meter dinding naik ke atas. Nah, ini adalah hitungan penulangannya. Kita nggak akan bahas ini, karena ini nanti di liputan berpulang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan, untuk Mangga. Bapak boleh minta lihat slide yang sebelumnya lah Pak, yang tentang hitungan awal. Ini ya? Gini Pak, bentar Pak, mau screenshot. Oke, silakan. Jadi yang penting tangganya ini, anak tangga ini nggak boleh ganjil ya, harus genap ininya. Nah, jadi kalau ganjil kita bulatkan ke atas, terus kalian hitung selisihnya. Selisihnya berapa senti dibagi. Makanya di sini ketemu 14 buah yang 17, 4 yang 18 di sini. Ini gimana Pak? Ya ini kan kita punya 3,1 kan. 310 ini adalah 14 kali 17 tambah 4 kali 18 itu di situ. Nah, supaya lebar ruangan habis di situ. Nah, kalau yang saya bikin dulu ya kayak gini. Tek, 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 naik, bordesnya di sini, baru naik lagi. Area yang sudah jadi mana ya? Saya lihat yang sudah jadi. Ini masih pengelasan, pengelasan. Nah, ini dari bordes ke atas, nah ini baru jadi sini.
baru naik ke lantai 2. Jadi ini pun nggak sama ini kalau lihat. Nanti kan tangganya ini ada 1, sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, baru bordes. Terus dari bordes naik sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini kebetulan kali berat baja kemarin. Kenapa? Karena jauh lebih cepat berat baja. Tinggal ngelas sekian ya 2-3 hari selesai. Untuk naik ke lantai 2-nya ini. Nah ini kebetulan lantainya pakai bondek. Ya. Nah ini yang mau ini dari straight sini naik sini L dengan 1 bordes naik sini untuk naik ke atas sini. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Terus dicat. Nah di sini yang kelihatan lah. Set. Ini kan, nah ini bordesnya sini ini. Nah yang hati-hati bordes ini kalau kalian menggambar harus jelas bordesnya ini apakah dia nempel ke dinding atau ada kolom lagi. Kalau ada kolom lagi ya dibikinkan. Yang paling sulit ini tangga, terutama kalau kalian pakai tangga apa namanya? Tangga beton bertulang ya, karena mendesain tulangannya sulit sekali, sering sekali kejadian. Nah, gambar tangga nanti kayak gini. Jadi kalau untuk menggambar tangga, minimal kita punya 2 gambar. Pertama gambar tampak atas, yang kedua adalah gambar samping. Nah, ini contoh gambar tampak atas di sini. Jadi pertama minimal ada 2 gambar. Ada gambar tampak atas, ini 1,2, 1,2, ini lebarnya 3,8. Nah, biasa kita jejer kayak gini supaya orang bisa membayangkan, oh kayak gini. Nah, jadi ini pas bordesnya di sini. Tebal platnya harus jelas. Ini pakai platnya 20 cm. Ini elevasinya plus 4,54. Artinya dari 3 sini naik 1,54 meter, naik lagi ke 6,8. Nah, jadi kalau untuk menggambar tangga, minimal ini dan jumlah ini harus sudah sesuai dengan jumlah yang dihitung tadi. Nah, di sini nggak digambarkan, seharusnya di sini digambarkan juga jumlah anak tangganya. Nah, ini bisa kalian lihat di file itu yang ada di sudah saya taruh di Simari ya. Nah, bisa lihat kayak gitu. Ini kalau U dengan bordes, kalau enggak langsung aja yang jelas anak tangganya kelihatan, lebarnya ideal, lebar tangga total berapa, lebar ini berapa, jadi kelihatan posisi di ruangan itu bagaimana. Nah, nanti kalau kalian belajar tulangannya, yang hitungnya pakai rumus ini, pakai bidang M. M max-nya di mana? Nah, itu nanti. Makanya kalian belajar statika itu dasarnya semuanya di situ. Buat ngitung tangga ini pakai bidang momen. Nah, hitung tulangan plat pondasi pakai bidang normal. Kalau untuk bebannya ya kita pakai vertikal atau lintang biasanya. Lagi nggak ya gambar tangga sini? Yang tangga lurus, selain ngerjakan yang pakai bordes, saya juga ngerjakan yang tangga lurus waktu itu yang di PDAM. Tapi kalau tangga lurus ya gampang lah, langsung seret gitu aja lurus. Ya kalau kalian ke PDAM Landpal 3 yang di Banjarmasin, pas kalau ke bagian belakang yang aula itu kelihatan kok tangganya. Nah, lagi ya gambar foto tangga ya. Tangga. Oh, depan sini. Hmm. Ini tangga ini yang tadi, yang tangga lurus. Nah kalau ke tangga lurus ya kayak gini, nah ini langsung dari lantai 2 ke lantai 3 langsung set lurus. Nah ini adalah tangga balok ya, nah duduk di balok baja nih. Nah, ini kayak gini langsung. Nah nanti anak tangganya ya nempel di sini. Ini las anak tangganya nempel di sini. Nah, kalau lurus itu risikonya adalah kalian perlu space yang panjang ini kalau mau langsung.
Nah, kalau ruangannya terbatas ya nggak bisa, makanya kita akali pakai box yang muter-muter, apakah L, apakah U. Tapi kalau kayak gini ya bisa, tapi panjang. Dan capek langsung seret, di sini nggak ada, kalau istirahat ya istirahat di tengah-tengah tangga ini. Langsung sini. Nah. Dan di sini bukaannya harus besar. Kenapa? Karena bukaannya ya disesuaikan dengan sesuai dengan ini, dengan panjang tangga. Kalau dengan flat bordes ya paling separuh cukup. Silakan. Ada yang mau didiskusikan? Kalau gambarnya tangga itu gampang sih, cuma kotak-kotak aja. Yang penting kalian tadi ngitung yang berapa A-nya, berapa S-nya, sesuaikan dengan lebar bangunan bagaimana, udah. Gambarnya kotak-kotak aja sama miring. Nah, ini tangga yang tadi L. Nah, ini tangga yang lurus itu di sini posisinya. Nah, yang lurus itu jadinya kayak gini. Nah, ini ini kemarin pakai baja. Kok baja? Ini baja, ini kayu. Nah, ini kayu duduk sini supaya orang kalau nginjek itu kayu kan agak lebih lentur lah. Nah, ini kayak gini tangganya. Baloknya yang ini. Kan gedung PDM 43 itu. Ada yang mau didiskusikan? Silahkan. Untuk lantai silahkan kalian lihat gambarnya aja ya. Jadi sebenarnya kalau untuk lantai itu kan cuma plat gitu aja, tinggal gambar tulangannya gimana. Oke, kalau nggak ada saya stop recording dulu.